Usia Muda yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Jakarta. Senang sekali pada hari ini saya Arianti Kalsita Arini, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang mendapatkan kehormatan untuk memandu acara pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Tips Berwirausaha di Usia Muda. Hari ini merupakan hari kedua dari rangkaian acara Pekan Virtual Vkom UP. Sejak hari pertama, sudah banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu bermanfaat yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang kami hormati, Reza Pahlavi Permono selaku owner dari Starcats yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Muhammad Rifki Islami selaku Ketua Pelaksana dari Seminar Daring Berwirausaha di Usia Muda. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh peserta webinar Tips Berwirausaha di Usia Muda dari seluruh Indonesia. Baik, Pekan Virtual Vkom UP yang bertemakan Awal Tantangan Harapan 2021 merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan daya pikir, kreativitas, serta inovasi mahasiswa dengan disusun sebagai wadah bagi mahasiswa di seluruh Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang terdiri dari webinar, talk show, dan juga virtual konsep. Sebelum acara ini melangkah lebih jauh, mari kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, saya ucapkan kembali selamat datang kepada teman-teman peserta seminar daring Tips Berwirausaha di Usia Muda. Untuk mengawali kegiatan seminar daring, saya persilahkan Muhammad Rifki Islami selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir di acara webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku panitia penyelenggara webinar Tips Berwirausaha di Usia Muda mengucapkan terima kasih kepada Reza Pahlavi Permono selaku pembicara dalam acara ini yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi tips-tips berwirausaha di usia muda kepada kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir menjadi peserta di acara ini. Lalu lupa juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara webinar ini yaitu untuk menghilangkan rasa takut dan mengubah mindset atau pola pikir teman-teman dalam memulai berwirausaha pada usia muda. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rifki selaku Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki ke agenda utama pada hari ini, yaitu seminar daring Tips Berwirausaha di Usia Muda yang akan dibahas oleh narasumber yaitu Reza Pahlavi Permono, pemilik dari Starcats, dan saya sendiri yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Untuk Kak Reza Pahlavi, sudah bergabung? Ya, sudah bergabung. Cek. Baik, oke teman-teman. Kak Reza, saya akan jelaskan sedikit tentang Starcats dan juga Kak Reza ini ya. Kak Reza ini adalah owner dari Starcats. Nah, usia Kak Reza ini masih 25 tahun, benar ya, Kak? Iya, benar. Dan Kak Reza ini mulai bisnis dari 2016, itu usianya sekitar 21. Benar nggak, Kak? Iya, dari 2016. Iya, 2016. 21 ya? Nah, teman-teman, ini usia yang muda banget, Kak. Usia yang muda banget kan untuk memulai bisnis. Nah, untuk itu Kak Reza akan membagi tips-tipsnya bagaimana sih memulai usaha di usianya yang masih muda. Kepada Kak Reza, tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Valepi Permono, yaitu saya owner dari Starcats. Umur saya 25 tahun, rumah saya di Depok. Sebelumnya saya juga berterima kasih sama panitia dan penyelenggara karena udah mengundang saya sebagai pembicara di acara virtual Vkom ini. Jadi, saya mau jelasin Starcats itu apa. Maaf sebelumnya, jelas nggak suaranya? Jelas, Kak. Oh, jelas ya? Iya. Saya mau ngejelasin Starcats itu, jadi itu sebuah toko sepatu yang dominan menjual barang-barang second, sepatu second. Kebanyakan sepatu second yang saya jual itu Converse. Dan saya mulai itu dari 2016, yang awalnya itu saya sebelum jual sepatu itu, saya jual barang-barang pre-love, itu dari barang pribadi saya sendiri. Kayak misalkan sepatu, tas, atau jaket. Di tahun 2017 itu saya posisinya kerja di salah satu bank swasta. Uh, di situ saya nggak terlalu fokus sama usaha saya sendiri karena saya masih bentrok kuliah, kerja, sama usaha. Pada tahun 2018 saya memutuskan untuk mantul nih. Pada tahun 2018 saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya karena saya kayak terlalu banyak makan waktu gitu. Jadi saya nggak sempat buat ngurus usaha saya. Jadi saya resign dari bank swasta itu. Nah, terus Starcats itu jualnya di Instagram sih. Kita jualannya di Instagram, terus kita juga punya marketplace di Shopee sama di Tokopedia. Dan Instagram itu dari 2016 itu followersnya dari 0, sekarang udah 39.900, alhamdulillah. Jadi, profil dari Starcast itu sendiri ya sebuah toko yang menjual sepatu pre-love atau sepatu bekas yang dominan dengan brand Converse. Oke. Lanjut. Apa yang memotivasi untuk memulai berwirausaha? Motivasi untuk saya memulai usaha itu, jadi saya itu orangnya susah bangun pagi. Ya beda-beda orang sih, ada yang bisa bangun pagi. Terus kalau saya tuh salah satunya orangnya susah bangun pagi. Jadi saya kalau kerja itu telat terus dan selalu ditegur sama atasan atau kepala bagian. Terus saya juga seneng bekerja untuk saya sendiri. Jadi kayak saya lebih enak lah kerja untuk diri sendiri gitu. Jadi saya bisa evaluasi apa yang kurang, saya bisa tambahin apa yang harus ditambahin, dan yang memotivasi saya untuk berusaha juga, saya bisa ngebangun lapangan kerja untuk teman-teman saya atau circle saya, karena kan banyak teman-teman saya juga yang yang belum bekerja atau masih kuliah tapi mau cari sampingan gitu. Jadi saya bisa merangkul mereka semua. Dan saya juga suka mencari hal-hal baru sama menciptakan sesuatu. Jadi saya tuh kalau misalkan saya udah nyaman di tempat kerja yang sebelumnya, ya misalkan nyaman dari segi gaji atau dari segi pekerjaan atau dari segi lingkungan, tapi menurut saya itu malah jadi titik zona nyaman gitu. Kalau misalkan saya nggak keluar dari zona nyaman, saya nggak bakal tahu hal-hal yang baru di luar sana. Jadi saya memutuskan untuk berusaha. Oke, selanjutnya. Apa saja langkah-langkah awal yang harus dilakukan dalam memulai usaha? Langkah awal sih mental. Mental itu perlu banget. Mental, knowledge, terus sama ngeriset,
sama ide. Kalau mental itu banyak teman-teman atau yang baru gitu, yang baru mau terjun di usaha sepatu pre-love, banyak yang mulai terus langsung dia tuh langsung apa ya, langsung down, terus gak mau bangkit lagi, langsung jatuh. Kan kebanyakan yang namanya usaha itu kan pasti naik turun ya. Terus di setiap tahunnya pasti berbeda-beda trafficnya. Jadi menurut saya kalau misalkan mentalnya masih belum kuat, susah untuk bangkit. Sebenarnya apa ya? Langkah awalnya itu mental tuh harus kuat sih. Maksudnya biar bisa bangkit, mental tuh biar bisa bangkit, biar kalau ketika jatuh bisa bangun lagi. Terus untuk masalah knowledge itu perlu, karena kita harus tahu kelebihan atau kekurangan barang yang kita jual. Jadi ketika orang bertanya atau ketika orang ingin tahu tentang sepatu yang kita jual itu, kita bisa menjelasinya. Dan knowledge itu perlu. Jadi ketika kita tahu barang, ketika kita tahu apa yang kita jual, misalkan untuk pasaran barang itu 200-300. Itu untuk pasarannya ya, di luar sana untuk sepatu barang bekas atau barang pre-love. Nah, ketika kita tahu knowledge-nya, terus ketika kita tahu paham dengan barang itu, kita bisa ngejelasin. Dan itu bisa menjadi sebuah sebuah value, bisa menjadi sebuah nilai plus ketika kita memasang harga tinggi, tapi kita bisa menjelaskan kelebihan sepatu yang saya jual tuh ini loh, original atau apanya, atau dia collapse, atau dia cuma limited edition, cuma ada beberapa di dunia, atau selebihnya. Terus yang ketiga, riset. Sebelum memulai usaha tuh kita harus riset. Jadi arahnya mau kemana, kita mau ngebangun pasar seperti apa, dan segmennya siapa, terus untuk kedepannya bagaimana. Itu riset perlu sih. Saya setiap tahun juga, atau kayak gini nih, kayak pas corona masuk, itu saya mulai ngeriset, wah otomatis daya beli menurun. Nah di situ saya berpikir untuk gimana caranya biar tetap bisa berjualan. Terus yang keempat, ide. Dalam berjualan itu, dalam berusaha itu harus punya ide setiap bulan. Misalkan di bulan ini kita jualan dengan ide yang kemarin. Nah, kita juga harus bisa nyiapin ide-ide untuk bulan depan. Entah konten, entah sebuah promosi, atau sebuah sebuah kayak tanya jawab, atau tentang sepatu-sepatu yang bakal dibahas. Jadi kayak ada sebuah konten di dalam akun Instagram saya sendiri, biar lebih menarik. Karena kalau misalkan di posisi kayak kemarin corona, kalau saya tetap memaksakan untuk jualan, sedangkan daya belinya lagi menurun, itu jadi mungkin orang-orang pun melihat gitu produk kita, tapi ekonomi lagi menurun, jadi daya belinya menurun, ya kita bagikan atau kita share di Instagram itu nggak cuma produk jualan, tapi kita ngejelasin kayak misalkan sejarahnya biar lebih menarik, biar insight dari Instagram itu sendiri nggak turun, biar tetap naik terus. Oke, selanjutnya itu langkah awal. Apa saja hambatan yang biasanya terjadi saat memulai berwirausaha? Hambatannya ya. Kalau saya pribadi, hambatannya sih ketika barang susah dan daya beli menurun, sama kita harus maksudnya kayak kita udah nyiapin barang, kita udah pede banget nih kan, misalnya kita mau nyediain barang, ternyata barang yang kita sediain itu daya belinya turun, atau lebih ke nggak sesuai sama ekspektasi, nggak sesuai sama yang buyer atau customer harapkan. Hambatannya itu sih. Kalau misalkan barang susah, saya ketika kemarin barang susah, cari pre-love gitu, barang udah susah, saya berusaha untuk membuat sesuatu, atau saya membuat inovasi dalam dagangan saya,
saya kemarin itu membuat majalah. Saya membuat majalah tentang sepatu Converse yang saya jual. Itu saya membahas kayak sejarahnya, terus kayak limited editionnya, terus sama seri-seriesnya. Karena kebanyakan yang orang-orang tahu sepatu Converse itu cuma sepatu sekolah gitu. Black and white atau full white atau sepatu-sepatu ya untuk sekolah lah. Tapi ternyata di balik sepatu sekolah itu banyak sepatu-sepatu yang keren dari sepatu Converse itu gitu. Jadi saya buat majalah. Sebelum saya buat majalah, jadi saya sounding dulu di Instagram. Saya selalu membuat interaksi sama followers sih, biar followers juga nggak bosen sama saya, biar followers juga kayak bisa mendapatkan sesuatu dari saya gitu, selain membeli sepatu. Terus saya membuat majalah itu berapa ya? 100 piece, terus alhamdulillah habis dalam 2 hari. Berarti ada penikmatnya dan ada yang ingin tahu masalah tentang Converse itu. Ya hambatannya sih, ya mudah-mudahan gak jadi hambatan kalau ketika kita berjualan, ketika kita berusaha, kita tahu gitu, kayak kapan barang ini harus dibeli dan kapan barang ini harus cepet-cepet baru dikeluarin atau dijual atau di-sell. Terus sama memahami kayak sebuah, misalkan ada tanggal-tanggal gajian, memahami sebuah traffic lah, kayak tanggal-tanggal gajian atau mau masuk bulan Ramadan, itu biasanya trafficnya beda sama hari-hari biasa. Kalau misalkan udah paham sama traffic kayak gitu, nah kita juga lebih siap kayak kan sebelumnya kalau misalkan mau masuk Lebaran itu daya belinya drastis naik banget, itu penjualan tuh ya lumayan lah kenceng gitu. Jadi sebelum waktu itu datang kita harus bisa mempersiapkan. Nah maksudnya biar kita bisa mempersiapkan hal itu, kita harus tahu trafficnya, kita harus tahu medan. Jadi setiap bulan, setiap tahun harus kita pahamin. Jadi kita nggak membuang kesempatan atau kita bisa memanfaatkan insiden itulah atau traffic itu gitu. Ya, jadi hambatannya itu sih, yang penting tetap berinovasi. Next. Baik, Kak. Aku bisa simpulin nih, tadi ada hal-hal langkah-langkah bagaimana sih memulai berwirausaha di usia muda. Yang pertama dibutuhkan mental, bener ya Kak? Mental. Iya, Kalau kita mental. nggak punya mental, kemungkinan akan sulit, karena namanya orang berwirausaha atau kita berbisnis itu kan pasti ada naik turunnya. Kalau kita nggak punya mental yang kuat, biasanya akan stuck di tengah jalan. Bener nggak Kak? Iya. Ya, bener banget. Jadi down. Knowledge, pengetahuan tentang si produk produk itu sendiri. Kalau ini berkaitan dengan potensi apa yang ada di diri ya Kak. Kita sukanya apa gitu. Oh kalau Kak Reza ini kan sukanya Converse, berarti bisnisnya ke arah sepatu gitu. Bener kayak gitu ya Kak? Iya, jadi kenapa saya jualnya cuma brand Converse? Karena sebelumnya saya pernah coba untuk kayak di brand Vans, Adidas, atau sepatu hiking. Tapi ya balik lagi, saya suka sepatu Converse. Dan gini sih, kalau misalkan kita suka sama produk yang kita jual, itu kita mau belajar, mau tekunin, mau pelajarin barang itu seneng. Jadi nggak ada tekanan karena saya suka sama barang yang saya jual gitu. Jadi berarti teman-teman di sini harus tahu nih, selain punya mental yang kuat dalam sebelum memulai bisnis, harus tahu juga apa sih yang kita suka gitu. Iya, betul. Yang selanjutnya ada riset nih. Aku juga setuju sih kalau riset, karena kita nggak bisa memulai usaha hanya karena kita suka juga, tapi kita harus lihat pasar. Iya. Sekarang tuh lagi ini apa gitu. Atau target kita kemana. Kalau target kita ke anak muda, berarti promosinya ke anak-anak muda. Bener nggak Kak kayak gitu?
Iya benar. Jadi kita tahu. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin nih Kak, hambatan, terus langkah-langkah. Di sini juga banyak banget teman-teman yang mau nanya. Aku sendiri moderator mau nanya, pencapaian-pencapaian apa sih Kak yang udah didapat gitu selama berbisnis, berwirausaha sampai detik ini gitu Kak? Untuk motivasi ini untuk teman-temannya. Iya, pencapaiannya ya di tahun 2019 sih. Di tahun 2019. Jadi mungkin ada yang tahu ya, Big Bang Fest, Big Bang Jakarta. Oh Dia iya. salah satu event besar di Jakarta kayak cuci gudang gitu ya. Nah, saya jualnya sepatu pre-love tuh, sepatu second. Ya, mungkin orang mikirnya kayak, nggak mungkin sih sepatu second bisa masuk event besar. Nah, saya mau coba. Saya coba ngajuin ke pihak Big Bang, ngajuin proposal sama ngejelasin apa itu sepatu pre-love gitu. Ya intinya selama 7 kali meeting sama pihak Big Bang, saya berhasil tembus ke event Big Bang tersebut. Jadi ketika saya terjun ke event Big Bang tersebut, bisa tembus ke situ, itu salah satu pencapaian yang wah sih buat saya. Karena agak berisik ya. Saya masuk ke Big Bang event itu, menurut saya sebuah pencapaian yang bagus. Karena ketika saya masuk, itu saya berdampingan sama perusahaan-perusahaan besar kayak Cargill, terus kayak Leak, kayak Topman, kayak brand-brand yang udah ternama lah, yang kategorinya udah PT gitu, udah besar. Nah, saya masuk situ, saya nggak punya PT, saya juga bukan CV, saya juga bukan terbentuk mitra, tapi saya masih pribadi milik sendiri. Ternyata ketika saya ada di situ, itu banyak penikmat barang-barang pre-love. Hari pertama rame, hari kedua rame, sampai seterusnya rame. Sampai saya didatengin sama pers dari J-Expo sampai diwawancara kayak, kok bisa sih barang second masuk ke event besar gitu ya. Saya jelasin, saya mau apa ya, mau memperkenalkan sama masyarakat gitu. Ada loh barang-barang bekas, barang-barang pre-love tapi original gitu. Kan terkadang orang ada yang mau beli barang original tapi harganya, karena harganya terlalu mahal atau terlalu tinggi. Nah, saya punya solusinya di sini gitu. Kamu bisa mendapatkan barang original dengan harga murah, yaitu barang pre-love. Barang yang layak pakai lah gitu. Dan saya bisa datengin 3.000 sampai 5.000 orang dalam sehari. Saya di situ event 11 hari, dan hari ke-7 saya didatengin sama direktur dari Big Bang itu sendiri. Dia ngelihat kalau respon dari booth saya, tempat saya itu rame. Jadi ya alhamdulillah itu sebuah pencapaian buat saya. Walaupun saya maksudnya berjuang banget deh buat masuk event situ, karena sebelumnya saya nggak punya traffic, nggak punya data, nggak punya apa yang bisa saya kasih, tapi saya cuma bermodalkan Instagram, ya percaya diri, sama saya tuh pengen memperkenalkan ke orang-orang gitu. Karena di bisnis sepatu pre-love ini yang saya suka itu bisa membangun pasar. Beda sama barang-barang baru yang kita jual. Mungkin ya, kita misalkan ambillah satu contoh brand Converse gitu. Misalkan kita jual barang baru Converse gitu. Kalau barang baru itu kan udah udah ada label harganya gitu, udah ada harga retailnya. Jadi kita nggak bisa ngemainin harga itu karena udah terpatok sama harga yang baru, sama harga yang ada di mall, yang ada di store resminya gitu. Jadi kita nggak bisa melebihi dari harga itu. Tapi kalau misalkan sepatu pre-love, sepatu second gitu, kita bisa membangun pasar karena nggak ada patokannya. Misalkan saya jual sepatu Converse gitu, tapi yang limit ya, yang nggak ada di Indonesia, karena saya dapat dari kolektor, dari luar negeri, terus sama dari komunitas. Nah terus kalau misalkan saya jual barang second, itu nggak ada patokannya. Jadi saya cerita aja nih, sharing aja ya. Saya pernah dapat barang dengan harga 200.000,
Itu sepatunya series musik, dia kolaborasi sama band luar. Itu saya pelajari, saya dapat harga 200.000. Itu saya pelajari, saya tahu, oh sepatu ini ternyata jarang di Indonesia, sepatu ini maksudnya sepatu ini nggak produksi lagi dan produksi di tahun 2002. Oke, saya tahan sepatu ini 1 bulan di toko saya sendiri, saya pelajarin terus, saya pahamin materialnya. Dan di situ menurut saya ini sepatunya spesial. Di situ saya memutuskan untuk melelang sepatu itu gitu. Kalau dihargain kan, ya gimana ya? Saya kurang gitu kalau dihargain karena nggak ada patokan harga. Terkadang saya juga bingung untuk menghargai produk saya sendiri. Saya mencoba lelang di Instagram, lelang online ya. Itu tembus di harga 2 juta. Saya modal 200.000. Saya cuma bermodalkan ini sepatu collab sama musik. Ini sepatu diproduksi terakhir 2002 dan gak produksi lagi. Ya balik lagi itu ke knowledge saya sendiri ya. Jadi bisa membuat barang itu mahal gitu. Kalau misalkan kita paham sama barang kita. Ya kayak gitu sih. Terus sama pencapaiannya tahun kemarin bulan Februari saya bisa menyediakan sekitar 1.000 pasang sepatu sih dan habis di tahun ini. Itu salah satu pencapaian saya. Terus yang ketiga itu saya bisa berbagi ilmu dengan sebuah majalah, medianya majalah ya, berbagi ilmu ya. Terus responnya bagus, ya itu pencapaian juga buat saya. Terus yang keempat mungkin ya itulah dalam penjualan aja saya bisa survive di pandemi ini gitu. Karena banyak teman-teman yang gulung tikar, ada teman-teman yang banting setir. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak, karena udah banyak banget nih yang mau tanya. Aku Budi Gunawan dari Aceh, bisa tolong dibacakan pertanyaannya? Kayaknya menarik banget sih. Relate sama yang tadi kakak bilang, kakak bisa survive di tengah pandemi gitu. Iya. Itu gimana gitu caranya? Boleh Budi Gunawan untuk membacakan pertanyaannya. Ya, halo Kak. Ya, halo. Nah, Ya. silakan perkenalkan Ini diri. saya Halo, Mas Budi. Halo Kak. Iya, halo. Sorry jaringannya nggak bagus di sini Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Mau tanya apa? Ini saya Budi Gunawan dari mau bertanya Kak. Ya, boleh. Banyak wirausahawan saat ini normal ini tumbang karena lalai terhadap manajemen keuangan dan tidak mempersiapkan strategi alternatif saat terjadi krisis keuangan mereka. Sebenarnya strategi apa yang harus diterapkan oleh wirausaha agar lebih peka dan bagaimana manajemen krisis yang harus dilakukan selama pandemi dan setelah pandemi ini Kak? Terima kasih. Maaf, manajemen keuangan ya? Iya, dalam kita ini Kak, memulai usaha gitu. Memulai usaha di tengah pandemi kayak gini. Putus-putus suaranya. Halo? Oke, mungkin aku bisa bantu jelasin ya Kak. Iya, Jadi boleh. strategi apa sih yang harus diterapkan oleh wirausaha, oleh kita untuk memulai bisnis agar lebih peka, dan bagaimana sih manajemen krisis yang harus dilakukan selama pandemi? Kan kalau lagi pandemi gini kan banyak yang tadi Kak bilang ya, gulung tikar, banting setir. Iya, benar. Biar tetap survive gitu loh Kak. Kalau saya sih pas lagi krisis gitu ya, udah nggak ada pembeli, udah pemasukan pun nggak ada, udah susah.
Kalau saya buat saya pribadi ya, karena apa ya? Yang gak munafik sih, saya realita aja ya, saya realistis aja ngejelasinnya apa yang saya jalanin, apa yang saya hadapin. Ketika kemarin krisis, daya beli turun, terus produk juga susah didapat, saya ngelihat teman-teman saya yang berjualan, yang berusaha, itu pasti sama keadaannya sama kayak saya. Nah, mungkin saya mempunyai power di mana saya punya followers gitu kan. Terus saya punya pasar. Jadi di situ saya ingin membantu teman-teman saya yang bener-bener drop banget, bener-bener down. Jadi kemarin itu pas pandemi itu, saya mencoba untuk membuat program diri saya sendiri, yaitu #survive bareng di Instagram. Nah, terus saya hubungin seller-seller dari luar kota, luar pulau, untuk kirim stoknya ke saya gitu. Kirim stoknya ke saya. Terus barang-barang yang udah dikirim ke saya itu, barang yang dari mereka itu saya lelangin, semuanya saya lelang. Kemarin itu di bulan Juni sampai bulan Agustus, itu terkumpul sekitar 300 pasang dari beberapa seller dari luar kota, luar pulau, atau yang ada di Jabodetabek. Nah, saya buat program kayak gitu tuh buat bisa survive bareng-bareng sama sesama seller, dan saya pribadi pun gitu. Karena survive-nya di saya itu gini, yang saya dapat dari program itu, saya mendapatkan insight yang bagus gitu. Karena adanya program saya lelang terus, jadi banyak orang yang berkunjung ke profil saya dan lihat produk-produk saya, terus dia membeli produk saya. Selain itu saya juga bisa membantu teman-teman gitu yang kesusahan untuk ngejual sepatu, yang kesusahan untuk ngeluarin sepatu, atau yang kepepet, atau yang ada punya masalah. Jadi intinya sih ketika lagi krisis kayak gitu, kan beda-beda orang ya, beda-beda pengusaha untuk menerima atau menyikapi di saat krisis kayak gini. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membantu gitu. Ya biar tetap jualan juga gitu. Jadi saya pas ngebuka program Survive Bareng itu melalui lelang, nah saya membuat market baru, membuat pasar baru di lelangan gitu. Jadi secara nggak sadar terbentuk pasar baru di lelangan aja. Segmennya beda soalnya. Yang di live lelang sama yang di postingan itu segmennya beda. Jadi apa ya Mas Budi? Tadi Mas Budi yang nanya ya. Ya jadi mencoba untuk berpikir beda aja Mas, tapi di bidang yang sama gitu. Dan saling membantu sama saling merangkul aja biar kita tetap bisa berdiri atau bisa survive, biar nggak tutup, biar nggak gulung tikar. Karena kalau pandemi kayak gini kan semuanya gitu rata kena gitu. Semuanya kena dampak. Nggak cuma kita doang nih yang kena dampak, tapi semua elemen juga kena dampak. Jadi bisa aku simpulin ya kalau dari Kak Reza ini saling bantu satu sama lain, gitu. Saling rangkul lah intinya untuk survive. Oke. Selanjutnya dari Ruslina Sihombing, boleh untuk mengajukan pertanyaannya, karena menarik juga. Bedanya branding sama promosi, duluan mana? Untuk Ruslina Itu pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya, bedanya branding sama promosi? Iya. Untuk Ruslina Sihombing, silakan. Atau aku aja yang bacain ya. Saya mau bertanya, untuk yang baru memulai sebuah bisnis, apa sih Kak yang harus didahulukan gitu? Branding dulu atau selling dulu? Lalu branding itu ditemukan atau diciptakan? Branding dulu atau selling dulu nih Kak? Intinya branding dulu atau selling dulu? Iya. Kalau saya pribadi sih selling dulu, baru branding. Beriringan lah, tapi paling cuma beda beberapa langkah gitu. Selling sama branding.
Kalau sebenarnya sih lebih profesionalnya yang kita lihat-lihat di luar sana, sebenarnya ya, branding dulu kan, baru selling. Tapi kan, ya, saya kan apa adanya gitu. Saya masih bingung juga, terus saya masih belum paham juga segmennya siapa. Nah, saya mencoba untuk selling dulu. Kalau saya pribadi mencoba untuk selling dulu. Siapa sih peminatnya? Siapa sih pembelinya? Kayak segmennya tuh kebanyakan tuh dari umur berapa sampai umur berapa. Ketika saya udah tahu, nah kan di dalam Instagram itu ada insight, ada presentasi juga. Di situ saya bisa lihat pasar saya di Jawa Barat, Jabodetabek. Dan kebanyakan follower saya itu laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki itu, perempuan itu cuma 14%, selebihnya laki-laki. Nah, jadi di situ saya udah paham pasar saya, baru saya branding. Seperti saya membuat konten, atau Instagram Ads, atau ikut event, kayak di Big Bang, kayak di Bogor Street Market kemarin, atau membuat merchandise, kayak gitu sih. Jadi, kalau branding itu karena kan membutuhkan modal, ya kan? Membutuhkan uang gitu untuk branding. Jadi kalau misalkan kita mulai dari, ya kasarnya cuma punya modal cuma untuk beli produk aja atau modal untuk jualan aja, ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan punya uang lebih, bagusnya branding dulu. Tapi kalau misalkan uangnya pas, itu ya jualan aja gitu. Seiring berjalannya waktu pasti ke branding kok. Jadi paham sendiri. Pasti lama-lama paham kok. Ketika kita berjualan, pasti kita paham. Gitu sih. Oke, jadi intinya kalau kita partainya partai besar gitu, kita punya PT, mungkin bisa ya branding dulu Ya, gitu. mungkin bisa kita Baru punya tim. ini. Biasanya kan ada manajemennya gitu. Iya. Kan Tapi kalau kalau ini kita mulai kita, dari nol banget gitu, dari iya, individu, mungkin harus beriringan antara branding dan selling gitu. Bener nggak, Kak? iya benar. Oke. Jadi Jadi soalnya itu, kalau branding itu apa ya? Harus punya riset yang mateng gitu. Karena kalau kita salah branding aja itu bisa angus uangnya gitu. oke, Iya, oke. jadi hati-hati juga sih. Ya, apalagi kalau kita mulai bisnisnya ini perorangan gitu. Iya, bener. Selanjutnya dari Aurel Isaura, boleh diajukan pertanyaannya. Aurel Ya, Isaura. Apa suaranya terdengar, Kak? ya Terdengar, kedengeran. silakan. Aurel dari mana? Saya dari Jakarta, Kak. Dari SMA 91 Jakarta. Oke. Waduh, banyak yang masih muda nih ternyata. Iya. Ya, izin bertanya kepada Kak Palev. Iya. Kira-kira promosi bisnis seperti apa ya, Kak, yang bisa kita lakukan dengan modal kecil? Dan bagaimana caranya kita melakukan kolaborasi dengan perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak? Dan yang terakhir itu bagaimana cara kita menciptakan orisinalitas produk kita yang berbeda dari yang lain yang ada di pasaran. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Ya, Mbak Kak Aurel ya? Ya. Kalau misalkan untuk promosi, kan saya pribadi itu terjun di sosial media ya, platform sosial media, yaitu salah satunya Instagram. Kalau untuk promosi saya lebih ke Instagram Ads sama giveaway. Giveaway juga sebenarnya giveaway itu kayak kita bagi-bagi produk, tapi dengan sistem kayak harus follow atau harus komen syaratnya. Kayak misalkan saya kolaborasi sama salah satu akun yang followersnya lebih besar dari saya gitu. Biasanya itu bayar ya, biasanya itu bayar. Nah, saya bayar dia untuk collab sama saya, terus ngejalanin giveaway itu. Saya ngedapetin followers, saya ngedapetin orang-orang baru. Nah, di saat giveaway itu, kita harus punya, punya konten, punya program. Jadi ketika insight itu naik, ketika giveaway itu berjalan, insight-nya lagi naik, nah kita harus share yang apa yang kita sell atau apa yang kita jual. Misalkan kita pengen banget nih lagi ngeluarin kaos gitu.
banyak banget stoknya dan ini stok mati gitu, nggak keluar-keluar. Ya, kita bikin promosi, giveaway bareng sama followers besar. Ketika insight-nya naik, baru keluarin barangnya gitu, yang tadi susah keluar. Itu sih untuk minim apa ya? Minim modal lah untuk menjalankan sebuah promosi. Kayak gitu sih. Terus tergantung juga sama apa yang dijual. Kalau misalkan masalah tadi menjaga keorisinilan ya. Iya. Kalau untuk menjaga keorisinilan itu, balik lagi kita harus paham produknya. Kalau misalkan kita paham produknya, kita bisa menjaga keorisinilan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita udah apa ya, udah kayak ngasih poin gitu, kalau bahwa akun gue ini 100% orisinil loh gitu. Dan berarti kita harus paham sepatunya itu, harus paham produknya itu, keorisinalannya itu. Kalau misalkan suatu saat kita nggak paham, terus kita kecolongan gitu, kita ambil produk, ternyata barang itu nggak original, terus kita jual, ternyata penerimanya lebih paham gitu. Wah, barang yang ini ternyata nggak original. Nah, itu dampaknya sama apa ya? Reputasi. Dampaknya sama reputasi. Jadi, ketika reputasinya jelek, daya belinya orang jadi kurang percaya gitu mau beli di akun tersebut atau di all shop tersebut. Kayak gitu sih. Jadi kita juga harus jujur ya kalau jualan. Jadi nggak bilangnya original Oh ya, harus. gitu. Tapi ternyata iya namanya doang original gitu. Tapi ternyata mirip-mirip original, bukan original gitu. Iya, banyak banget soalnya yang jual apa? Embel-embel kalimat grade ori, mirror 1:1, premium ya. Sama aja sih sama KW sebenarnya. Beda ya sama original gitu. Saya juga bisa lebih apa ya? Kalau pakai barang ya beda-beda orang sih ya. Saya lebih suka barang original. Pertama, saya menghargai siapa yang pembuatnya, siapa penciptanya. Kan barang original juga nggak harus dari luar. Brand-brand lokal dari Indonesia juga pun banyak yang menciptakan barang-barang original gitu. Jadi kalau misalkan kita beli barang original pun selain barangnya bagus, awet, kita juga mendukung si pengusaha tersebut atau si brand tersebut gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, tadi ada yang menarik banget dari Rio Sanjaya. Boleh? Rio Sanjaya. Iya, Pontianak. Udah jauh-jauh banget ya. Oh, jauh-jauh banget ya? Tadi dari Aceh, sekarang Pontianak. Boleh diajukan pertanyaannya. Boleh apakah sudah terdengar suara saya? Ya. Apakah sudah jelas suara saya? Ya, sudah masuk. Ya, di sini saya akan bertanya, Mas, bagaimana cara dalam meningkatkan nilai dari suatu barang? Seperti contoh yang Mas katakan tadi, yaitu sepatu. Lalu bagaimana dengan barang lain? Apakah sama atau tidak? Supaya dapat meningkatkan mutu dari suatu barang yang telah dianggap lama dan tidak laris di pasaran lagi, supaya dapat menghabiskan stok barang yang tersisa banyak juga, Mas, dan meningkatkan kembali nilai jual terhadap barang tersebut. Bagaimana caranya, Mas? Terima kasih. Oh iya. Jadi tadi dari Mas Rio ya? Iya. Oh iya, Mas Rio. Makasih untuk pertanyaannya, Mas Rio. Jadi untuk meningkatkan nilai produk yang dijual itu, kalau saya pribadi mungkin gini sih, Mas, kalau masalah produk terkadang kita juga bisa bisa kebanting sama harga-harga yang lain gara-gara barang yang kita jual sama dan dia harganya lebih murah gitu. Biasanya kalau cara meningkatin barang yang kita jual atau yang barang yang daya belinya turun, itu sih saya tahan dulu gitu. Saya mencoba untuk cari keistimewaan dari barang tersebut. Misalkan kita belajar dari lapak lain atau all shop lain yang menjual
barang yang sama gitu, menjual barang yang sama. Dia cuma bisa menjelasin di tahap misalkan kita ngomongin kaos ya, misalkan. Dia cuma bisa menjelaskan di tahap bahan, misalkan gitu, bahan. Dia cuma bisa menjelaskan di tahap bahan. Yaudah kita pahamin aja, oh dia cuma bisa menjelaskan di tahap bahan. Nah, kita harus lebih luas pemahaman dari produk yang kita jual. Misalkan untuk menambah daya nilai yang tinggi ya, kita jelasin kayak bahan ini, bahan-bahan kan udah dijelasin. Kita misalkan ngejelasin, biasanya kan kalau anak muda gitu ya, anak muda kan rasanya kayak lebih ikut tren gitu. Kita cari tahu siapa sih yang sering pakai produk yang jenis kayak gini, entahkah dia public figure, artis, atau musisi, kita cari tahu aja gitu. Ya mudah-mudahan ada yang sama, kita bisa share. Oh misalkan nih contohnya kita bikin konten, kita posting, oh si artis ini aja pakai ini, berarti ini kualitasnya bagus. Ini kita lebih mendalami lagi tuh, kayak misalkan dari segi tag tuh yang bagian apa labelnya gitu ya, kita jelasin di bagian labelnya kayak gitu. Atau kita ngejelasin kayak ini tuh lagi tren, maksudnya bahasanya apa ya kalau misalkan di media itu kita kayak lebih ngegoreng gitu sih Mas. Kita ngegoreng produk, misalkan segmennya udah pada paham, jadi kan kebanyakan orang nggak tahu produk yang dibeli gitu. Misalkan kita udah menjelaskan produk itu, kita udah ngasih tahu apa yang ada di produk itu, baru tuh keinginan orang yang tadinya nggak mau beli bisa jadi beli kayak gitu. Sebenarnya tergantung barang yang kita jual sih. Kalau barang pre-love di second ya, barang pre-love yang kemarin lagi anget dibahas tuh masalah thrifting, harganya bisa naik itu gara-gara kita paham produk terus sama siapa yang make gitu. Kalau untuk paham produk, yang saya bilang tadi, misalkan dia udah nggak produksi lagi, atau dia termasuk barang vintage yang orang-orang nggak tahu, jadi tahu, dan gara-gara dia tahu, makanya dia beli. Kayak gitu sih, Mas. Baik lagi sih ke paham produk. Ya, jadi harus tahu produk knowledge itu sendiri ya, Kak, ya. Dan diperlukan riset. Iya benar, riset. Jadi kita harus, apa ya, harus belajar sih gitu. Kok ini susah keluar, kenapa gitu. Kayak... Jadi menjual sebuah produk tidak hanya menjual, tapi juga belajar gitu. Belajar. Tentang ya, produk ini cocoknya untuk kemana, diterimanya kemana, pasar arah mana, gitu. Karena juga ini menarik banget ya, ternyata produk second itu bisa segini minat banyaknya loh gitu. Sampai followers dari Starket itu banyak gitu. Iya. Itu sih yang menarik. Iya. Jadi ternyata banyak penikmatnya. Iya. Itu juga karena produk knowledge, riset, dan branding ataupun promosi yang dilakukan dari Starket itu sendiri. Bukan begitu, Kak? Iya, betul. Oke. Sepatu yang bertali-tali. Selanjutnya. Dari apa? Untuk peserta sekalian, untuk diingatkan lagi, untuk memakai mikrofon. Ini orang-orang kenyamanan bersama. Oke, selanjutnya dari Aida. Boleh untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan untuk Aida. Oke, saya akan membacakan saja pertanyaannya. Saya Aida, izin bertanya, pandemi ini menuntut orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kerja baru. Misalnya, para pekerja harus merubah kegiatannya menjadi work from home. Mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar secara daring. Walaupun banyak kegiatan yang harus berjalan secara tidak biasa,
namun kita masih bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dengan mengambil peluang usaha. Pertanyaannya nih, apa sih jenis-jenis usaha yang layak dicoba di masa pandemi dan bisa bertahan ketika pandemi ini mungkin berakhir? Jenis-jenis Usaha. tadi dari Kak Ida ya? Iya. Oke, Kak Ida, makasih ya udah bertanya. Jenis-jenis yang cocok berusaha di pandemi kayak gini. Yang pertama sih online ya. Apa maksudnya di bidang online gitu. Kita berjualan online yang ya misalkan kalau kita mulai usaha di posisi pandemi kayak gini, ya kita harus ikutin tren dan ikutin kebutuhan sih. Kayak misalkan di saat pandemi kayak gini orang tuh lagi butuh apa? Lagi butuh misalkan kayak pakaian tuh kan lagi nggak butuh berarti kan karena dia di rumah. Berarti lebih ke mungkin makanan atau snack atau produk-produk yang bisa dipakai di rumah kayak gitu. Kalau di masa pandemi kayak gini sih, kalau saya pribadi kalau misalkan kita usaha yang contohnya gitu kayak kemarin es kepal Milo sama seblak gitu. Itu kan kayak apa ya? Kayak sebuah makanan yang musiman. Sebenarnya bagus juga sih kalau misalkan kita memanfaatkan hal itu gitu. Tapi saya ngambil poinnya tuh kayak gini. Misalkan kita ikutin tren tersebut dalam berusaha ya, bukan dalam style gitu. Dalam berusaha kayak es kepal Milo itu gampang diciptakan. Pasti gampang juga hilangnya gitu. Jadi kita lebih ke riset aja sih. Kalau misalkan kemarin itu pas lagi pandemi itu orang-orang tuh lebih suka membeli barang yang harganya relatif murah dibanding harga yang terlalu mahal. Kayak misalkan kaos ada yang harganya lebih mahal sama lebih murah. Kita posting gitu. Yang cepet muter tuh harga yang lebih murah. Karena mungkin emang ekonomi kita lagi turun. Kalau menurut saya yang berusaha itu sih cuman apa ya? Ketika kita usaha, misalkan sebelum pandemi kita udah berusaha, udah mempunyai usaha. Ketika pandemi datang, sebenarnya jalan keluarnya sih bukan untuk gulung tikar atau banting setir ke usaha yang lain ya. Ya mudah-mudahan bisa bertahan di usaha yang sama. Tapi gini loh, kita ambil hikmahnya di saat pandemi kayak gini bisa membuat kita tuh menjadi lebih kreatif, bisa membuat kita tuh membuat hal-hal yang berinovatif gitu. Jadi kalau misalkan ya mungkin saya sendiri kalau misalkan nggak ada pandemi kayak gini mungkin saya nggak bisa buat majalah gitu sama buat merchandise. Jadi masih di bidang yang sama tapi kita kasih inovasi gitu. Kayak gitu sih Kak Aida. Oke, selanjutnya dari Nafi Adin Undip. Boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, sama-sama Kak Aida. Semoga terjawab ya. Suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Boleh untuk on kameranya biar kita bisa interaksi. Sorry nggak bisa on cam, ini aku lagi perjalanan. Mau tanya, dalam membangun bisnis tuh kita perlu cari partner nggak sih? Karena kan dari kita pribadi masing-masing nggak menguasai semua bidang gitu ya, dari marketing atau dari desain ataupun bidang lain gitu. Dan misal itu perlu, gimana sih cara nyari partner yang benar gitu loh? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nafi, Kak Nafi ya. Kalau untuk masalah partner, saya punya pengalaman punya partner di tahun 2018. Karena saya mulai kan dari 2016, saya punya partner di 2018, terus saya pisah sama partner saya di 2019. Kalau untuk masalah cari partner yang pas, nah menurut saya alangkah baiknya kalau misalkan kita memulai usaha, kita udah tahu mau usaha apa, jalanin sendiri dulu gitu.
sampai paham, sampai ya seenggaknya kayak misalkan dari kita membuat produksi, memasarkan, sampai ada pembelinya, sampai ke tahap itu, sampai ke tahap pembeli, sampai ke tahap barang kita kejual. Misalkan tahapnya udah tahu sampai situ, kita ngejalanin, berarti kan di situ kita tahu titik di mana kurangnya kita, misalkan di promosi gitu. Kalau saya orangnya lebih seneng partnerannya sistemnya kayak gini. Misalkan saya punya project baru, terus saya kekurangan orang untuk foto produk. Saya kekurangan untuk foto produk, selebihnya saya bisa isi. Nah, saya cari orang yang bisa foto produk. Berarti kan itu bukan partneran ya, jatuhnya berarti saya membayar dia untuk kerja sama saya gitu. Sebenarnya kalau partneran itu enaknya kita bisa bekerja sama, bisa bertukar pikiran, timbullah inovasi baru gitu, hal-hal baru. Tapi gitu Kak, di dalam sebuah bisnis, kalau kita salah cari orang gitu, ya itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Terkadang ada orang yang berpartneran itu pengen untungnya aja, nggak mau pahitnya. Terus pengen enaknya aja, nggak mau susahnya. Jadi kalau partneran itu gimana ya? Jadi biar kita nggak kalah sama partner kita, atau misalkan biar kita nggak terkecoh sama partner kita. Pastikan karena suasananya beda ketika kita sendiri sama berpartner. Kita harus pahamin dulu traffic usahanya. Misalkan dari penjualan, dari promosi, dari foto produk, kita udah paham semuanya. Mana yang nggak kepegang, baru kita cari partner untuk kerja sama kita, bekerja sama kita untuk nge-handle di bidang yang nggak kita pegang gitu, atau yang nggak bisa kita handle. Jadi lebih jelas gitu job desk-nya. Dia megang apa, saya megang apa. Karena kalau misalkan kita nggak paham sama usaha kita sendiri, kita belum paham sama operasionalnya kayak gimana. Jadi ketika kita bergabung sama orang, partner sama orang, itu pasti kita bingung gitu. Oh, gue ngerjain apa ya? Dia ngerjain apa ya? Jadi tabrakan. Jadi nggak sepemikiran, terus sama nggak sejalan, jadi malah bentrok dan malah nggak lancar gitu, malah apa ya, jadi menghambat kayak gitu sih Kak Nafi, ya Mbak Nafi. Ya, jadi kalau Semoga terjawab. pengen punya partner, lihat juga partnernya, jangan asal untuk mengambil partner karena dia sahabat kita, udahlah jadi partner saya aja gitu. Itu nggak bisa kayak gitu ya Kak. Terkadang kita udah ke bawah udah ke bawah seneng aja sih. Oh iya, gue usaha bareng sama temen nih, asik kayaknya gitu. Padahal temen nongkrong sama, misalnya biasa kita temenan nongkrong. Kalau misalkan masuk ke dunia usaha itu beda banget. Kayak gitu sih. Jadi harus mendapatkan partner yang memang sevisi dan semisi, betul Kak? Iya, betul. Biar sebenarnya partneran lebih enteng kerjanya, lebih cepet juga prosesnya. Untuk selanjutnya, silakan Satrio D. Rizky. Ya, halo. Halo Mas Satrio. Selamat pagi Kak. Saya ingin bertanya. Pagi. Ada pertanyaan yang silakan untuk on kameranya Kak Satrio. Ya, halo. Halo Mas. Apakah mau membangun bisnis itu yang harus pertama kali dilakukan adalah menentukan pasar terlebih dahulu, kemudian produk, atau produknya dulu, kemudian pasar? Mungkin pertanyaan saya itu saja Kak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya dari Kak Satrio, apakah ketika memulai usaha itu menentukan pasarnya dulu atau produknya? Kalau menurut saya, kita harus paham produknya dulu. Gini, kalau pangsa pasar itu bisa kita bentuk. Kalau pasar itu bisa kita buat, kita bisa membuat pasar. Kalau pasar itu sifatnya
terbentuk dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Kenapa dia bisa terbentuk? Ya karena dari dari proses penjualan kita sendiri gitu. Dari proses, misalkan dalam 1 tahun, misalkan kita jual kosmetik lah ya. Jual kosmetik. Di kosmetik itu kan misalkan ada, jangan kosmetik deh, saya nggak tahu. Misalkan pakaian gitu, kalau pakaian kan ada topi, ada baju, ada celana, ada sepatu. Kita punya 4 produk itu, topi, baju, topi, kaos, celana, sepatu. Kita posting secara bersamaan, kita posting terus. Nah, dari 4 produk itu, kita lihat yang lebih liquid atau yang lebih cepat perputarannya itu yang mana? Misalkan kaos. Dari 4 itu misalkan paling sering itu kaos yang sering dibeli. Nah, terbentuklah akun kita atau shop kita atau toko kita, terbentuklah pasar atau segmen kaos gitu. Jadi terbentuk sendiri ketika kita sedang berjualan, oh pasar gua kebanyakan kaos gitu, misalkan contohnya. Berarti misalkan ada teman-teman yang mau supply barang, dia juga punya beberapa kayak dari sepatu, topi, kaos, sama celana. Karena kita tahu pasar kita itu di kaos, jadi kita ngambilnya kaos, kayak gitu sih. Jadi menurut saya kita nggak usah sulit-sulit untuk menentukan pasar ya. Kita cukup meriset aja gitu. Apa risetnya ke produk sendiri, bukan ngeriset ke pasar, tapi riset itu kayak sepatu, celana, kaos, sama topi, kayak gitu aja sih. Jadi kalau pasar itu bisa terbentuk dengan sendirinya, Mas. Kayak gitu. Jadi pasar itu bisa dibentuk dengan sendirinya, asalkan kitanya juga sering-sering untuk riset, sering-sering untuk belajar dari produk-produk yang pengen kita jual. Betul, Kak? Iya, betul. Kalau kita belajar produk kan lebih percaya diri aja gitu. Iya. Jadi ngejual produk itu nggak cuma kita ngejual, tapi kita tahu nilai dari produk itu sendiri. Makanya kenapa Kak Reza ini bisa ngerubah harga sepatu yang 200.000 bisa di-up jadi tinggi. Iya, betul. Kita tahu nilai dari produk itu sendiri. Betul. Oke, selanjutnya teman-teman, nanti akan ada link kuesioner dan absensi yang akan dikirimkan melalui Zoom. Bisa diisi, karena akan ditutup 15 menit ke depan. Oh ya, mau ini, boleh nggak? Nanti kan dipilih ya pertanyaan terbaik ya dari panitia. Yeah. Kalau misalkan udah kepilih, boleh nggak saya ngasih 1 merchandise buat yang terpilih? Kaos merchandise. Boleh, Kak, boleh. Boleh ya? Oke, makasih. Ya, makasih. Jadi nanti mungkin diminta aja kontaknya terus kirim ke saya biar saya kirim barangnya. Nah. Oke, untuk selanjutnya kita akan kasih pertanyaan terakhir. Untuk Kamarul Iskandar, boleh deh untuk mengajukan pertanyaannya. Dari Universitas Al-Muslim Aceh. Waduh, jauh banget tadi Aceh, udah ada 2 orang nih kayaknya. Silakan. Boleh di on kameranya, Kak. Teman-teman sambil diisi ya kuesioner dan link absensinya. Oke, mungkin saya akan bacakan saja pertanyaannya dari Kamarul Iskandar, Universitas Al-Muslim Aceh. Bagaimana sih seharusnya kita bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang di bidang kewirausahaan, khususnya dalam menghadapi persaingan industri, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang?
Gimana, Kak? Gimana sih untuk membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam membuat sebuah bisnis atau usaha? Kak, maaf masih di mute. Iya, maaf. Tadi habis minum. Jawabannya susah sih tadi. Kompetensi untuk jangka panjang. Ya, mungkin kita konsisten sama usaha yang kita jalanin di bidang kita. Karena yang namanya usaha tuh, ya kalau misalkan kita nggak ngikutin tren pun itu bisa apa ya, bisa hilang gitu. Jadi itu balik lagi ke diri pribadi sih, Kak. Karena kalau misalkan kita siap melakukan perubahan, terus kita siap menghadapi perubahan, ya insya Allah kita bisa membentuk kompetensi yang kuat untuk jangka panjang. Karena kalau misalkan kita ngomongin di 2030, pasti banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang harus siap kita hadapi atau kita sikapi. Jadi kalau misalkan emang ya usaha itu kan apa ya, ada naik turunnya. Kalau misalkan udah kelihatan untuk di tahun yang akan datang itu ternyata udah nggak ada peminatnya, udah bener-bener udah susah nggak ada peminatnya, ya kita boleh coba hal-hal baru gitu. Jadi lebih ke siap aja untuk hal-hal baru, tren baru, atau di masa yang akan datang. Dan kita siap untuk menyikapinya. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kalau tantangannya juga untuk generasi di 4.0 dan 5.0. 4.0 itu kan isi-isinya adalah AI ya, tentang teknologi segala macam gitu. Mungkin dari teman-teman yang mau memulai usaha untuk lebih dimanfaatkan lagi teknologi yang ada, benar nggak, Kak? Karena sekarang ini dunia itu bergerak ya dunia 4.0, generasi 4.0, 5.0 itu isinya adalah tentang teknologi. Iya. Digital. Jadi, teman-teman harus bisa beradaptasi sama teknologi yang ada. Dan pelajari terus teknologi yang ada. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin masih kita kasih satu pertanyaan lagi ya, Kak. Karena ini banyak banget dan sayang kalau nggak dijawab. Oh iya. Dari... Seneng kok, seneng. Banyak yang tanya. Iya. Mungkin dari aku sendiri deh, Kak. Kebanyakan orang kan takut ya untuk mulai bisnis, kayak takut bisnisnya gagal gitu. Dari riset yang panitia bikin juga kayak gitu. Takut nih bisnisnya gagal, takut kalau kita nggak punya modal segala macem. Ada nggak sih, Kak, cara untuk ngehilangin rasa takut itu dari dalam diri yang pernah Kakak alami? Pernah nggak sih Kak untuk mulai bisnis? Apa jangan-jangan Kak ini nggak punya rasa takut nih? Pernah sih. Kalau rasa takut itu kan pasti ada ya, karena takutnya gini, takut untuk rugi gitu, takut untuk nggak berhasil. Sebenarnya kalau usaha itu kita nggak bakal tahu dan nggak bakal jago gitu, nggak bakal paham kalau misalkan kita nggak rugi. Jadi kalau misalkan untuk masalah takut, ya udah susah sih. Jadi kayak lebih gini, kita berpikirnya sih kalau mau mulai usaha, ya bismillah aja, terus ya nggak usah naruh ekspektasi terlalu tinggi. Yang penting kita pahamin aja gitu. Kalau rugi itu pasti, kalau jatuh itu pasti. Tapi gini, saya sih lebih rasanya gini. Ketika saya jatuh, ketika saya rugi, saya menjadi paham dan saya menjadi lebih berhati-hati di bidang yang saya jalanin gitu. Kalau ketika saya nggak
rugi atau enggak jatuh, ya saya nggak bakal tahu nanti bakalan ada apa, masalah apa, dan saya nggak bisa nyikapinya, nggak bisa menghadapinya karena saya nggak mengalami hal itu. Jadi lebih ke kalau mau usaha, apapun usahanya ya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang modalnya kecil sampai yang besar, dari makanan sampai barang, coba untuk mulai aja dulu. Jadi mulai aja dulu, baru tahu jawabannya gitu. Dan di situ paham untuk wah ini lanjut atau enggak, ya itu kan harus mulai dulu baru tahu lanjut atau enggak kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan membacakan pemenang dari pertanyaan-pertanyaan terbaik. Atau Kak Reza punya ini enggak? Ada pertanyaan-pertanyaan yang melekat? Kira-kira mau dipilih? Apa ya? Biar panitia aja deh yang pilih. Oke, jadi biar panitia aja nih. Oke, untuk Satrio De Rizky masih bergabung? Iya, halo Kak. Masih Kak. Oke, selamat karena kamu salah satu dari pemenang pertanyaan terbaik. Boleh di Selamat. Kayaknya biar kita bisa kenalan. Kak Satrio ini dari mana ya? Dari Cilegon Kak. Cilegon. Iya. Terima kasih banyak Kak. Cirebon. Iya, nanti Kak Satrio bisa hubungi dari narahubung yang ada di grup WhatsApp, yaitu Firda. Kak. Untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Kamar. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Kamarul Iskandar. Kamarul Iskandar. Oke, selamat karena menjadi pemenang kedua atas pertanyaan terbaik dan bisa hubungi ya. Bisa on kameranya? Ini kebetulan di daerah saya hujan lebat Kak. Saya di Aceh. Waduh, jauh. Ya, Kak. Jauh banget. Selamat. Ya. Oh ya, dapat ini ya, dapat merchandise dari saya ya. Yang tadi juga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang mendapatkan door prize total 50.000 OVO bisa hubungi narahubung Firda di grup WhatsApp. Dan saya ingatkan kembali bahwa Pekan Virtual Vkom UP ini juga ada tambahan door prize senilai total 2 juta untuk 10 orang dengan ketentuan yang pertama mengikuti minimal 4 acara di Pekan Virtual Vkom UP. Yang kedua, memiliki 4 sertifikat sebagai bukti telah mengikuti acara di Pekan Virtual Vkom UP. Dan bagi event yang tidak memiliki sertifikat, peserta tetap dapat memenangkan door prize dengan screenshot Zoom meeting ketika acara atau on-cam. Wajib follow Vkom_Pekan Virtual dan batas pengumpulan form pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 10 pagi. Dan pengundian dimulai tanggal 11 Januari 2021 pukul 1 siang. Info lebih lanjut silakan cek Instagram @vkom_pekan_virtual. Baik, itulah tadi materi yang sangat luar biasa dari Kak Reza Pahlevi yang telah memberikan wawasan baru untuk kita semua, memberikan motivasi bagaimana sih memulai bisnis di usianya yang masih muda. Waktu itu start dari umur 21, itu masih muda banget. Yeah. Dan aku bisa simpulin nih, teman-teman, bahwa kalau kita pengen memulai usaha, dibutuhkan mental, karena kalau teman-teman, kalau kita nggak punya mental yang kuat, kita nanti ke depannya nggak akan tahan banting dengan usaha-usaha yang sedang kita jalani, gitu. Karena ke depan pasti banyak banget kendala-kendala yang harus dihadapi.
Yang kedua ada produk knowledge. Jadi teman-teman harus tahu produk-produk yang teman-teman ingin jual. Kayak Kak Reza tadi, bisa ngeubah sebuah sepatu menjadi bernilai. Itu karena pengetahuan dari produk itu sendiri. Betul, Kak? Ya, betul. Yang selanjutnya ada Penting. riset. Iya. Yang ketiga ada riset. Riset ini digunakan untuk menentukan pasar. Teman-teman mau ngejual produk ini untuk arahnya kemana, siapa peminatnya, siapa konsumennya, itu diperlukan yang namanya riset. Yang terakhir ada juga dari Kak Pahlevi, tadi ada ide. Ide-ide ini bisa kayak tadi Kak Reza bilang, kalau lagi pandemi gini, kita ada interaksi antara si konsumen dengan penjual di Instagram. Jadi di Instagram di Starcats ini nggak cuma ngejual produk, tapi kita adanya interaksi oleh si konsumen itu sendiri. Baik, terima kasih untuk Kak Reza Pahlevi telah memberikan sama-sama. Memberikan materi dan motivasi untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arianti Kalsita Arini mohon undur diri. Terima kasih untuk peserta webinar dari tips berwirausaha di usia muda. Boleh untuk meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk Terima kasih, Kak. webinar selanjutnya di @vicom_pekan virtual. Karena banyak banget webinar-webinar dan juga rangkaian acara yang lainnya yang nggak kalah seru. Terima kasih Kak atas ilmunya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak ilmu ya. Sama-sama Mas Budi.